dalam jual beli, dalam transaksi muamalah yang merugikan diri sendiri, tidak berdampak pada masyarakat luas. Yang nomor 2 adalah apa? Menyembunyikan cacat barang dagangan. Berarti piye? Harus menerangkan semua cacat barang dagangan yang kita jual, baik cacat itu terlihat maupun tidak terlihat. Wala yaktumuna. Lah, memperlihatkan barang dagangan kita yang ada cacatnya, baik cacatnya itu cacat tampak jelas atau tersembunyi, kok kita diam saja, tidak kita terangkan, itu berdosa. Namanya menipu. Dan tidak melakukan nushu, berbuat baik kepada orang lain. Jadi begini, berbuat baik untuk orang lain, nusku itu menghendaki kebaikan bagi orang lain, itu hukumnya wajib. Kalau ada barang dagangan kita, misalnya berupa kain, sebelah atas satu sisi bagus, sisi sebelahnya jelek. Terus kemudian yang kita perlihatkan sisi baiknya saja. Sisi yang jelek tidak kita perlihatkan, tidak kita tunjukkan. Kita sudah ghosun, sudah menipu. Menjual pakaian atau barang-barang lain di tempat yang remang-remang. Sehingga cacat-cacatnya samar, tidak tampak. Itu juga menipu kita. Begitu juga menjual barang yang berpasangan, sandal, sepatu yang kita expose di rak, itu hanya sebelah saja, dan itu yang bagus. Yang pasangannya yang disimpan di gudang itu yang jelek, itu juga menipu. Lah, menipu itu haram. Mengelabui seperti itu haram. Nabi pernah jalan-jalan di pasar, lihat pedagang makanan. Nabi mengamati, ini kok aneh pedagang ini. Terus didekati Nabi, tangannya Nabi dimasukkan ke barang dagangan makanan ini, dimasukkan. Loh, sebelah bawah kok ada basah-basah begini. Nabi tanya, Pak, ini kenapa kok basah yang sebelah bawah ini? Emang Kanjeng Nabi, itu kena hujan, jadi basah, saya taruh bawah, yang atas kering gitu. Apa kata Nabi? Kalau ada yang basah kena hujan, berpotensi membusuk, yaitu yang kamu taruh di atas supaya bisa dilihat orang, jangan malah disembunyikan. Man wasyana falaisa minna, kata Nabi. Pokoknya kalau ada orang yang suka menipu, itu bukan umatku. Berarti menipu ya dengan cara seperti itu, menyembunyikan cacat, itu haram. Lah, sekarang mau berbuat baik, menghendaki kebaikan untuk orang lain, wajib. Tuh. Kalau dalam konteks jual beli, memperlihatkan itu wajib, memperlihatkan cacat. Jadi Nabi itu membaiat sahabat Jarir. Saat membaiat Jarir, sudah sampun Kanjeng Nabi, sudah, kalau sudah saya izin pamit. Si Jarir dipegang sama Nabi, dipegang nih. Kamu sudah Islam, sudah berbaiat ke saya tambahkan satu syarat. Apa? Kamu berikan apa yang baik bagi sesama umat Islam. Nah, karena ada baiat berbuat baik kepada sesama umat Islam ini, Jarir kalau jual beli itu pasti dia perlihatkan cacat barang dagangannya itu detail.
Terus kalau sudah diterangkan, Jalil bilang begini, tersek nih sekarang terserah panjenengan. Ini sudah cacat-cacatnya sudah saya perlihatkan, terserah jenengan, kalau mau beli monggo, kalau tidak ya monggo. Ono wong dodol ngono ono. Ya. Akhirnya yo mungkin ya ora ono, wong Jarir saja ini akhirnya juga ditegur sama orang. Sahabat Jarir, kalau jenengan cara berdagangnya seperti itu, wah, ya rugi. Percuma jenengan dagang, ndak akan laku, ndak dapat untung. Gitu. Makanya gak ono. Iki Jabir aja sahabatin Nabi, beatnya ke Nabi, lah bakul iki beate kapan? Ning sapa? Lah, tapi beat Jarir ini sudah mantap. Ditegur orang jualannya ndak laku, jawabnya inna bay'na Rasulullah ala nushi likulli muslim. Kita itu sudah berbaiat kepada Nabi, kepada sesama muslim kita melakukan yang terbaik. Jadi wis nekat dia. Gak nekat lah, sudah komitmen. Wasilah. Nah, ini Jarir sebagai penjual, dia perlihatkan cacat-cacat barang dagangannya. Lain lagi dengan Wasilah. Imam Wasilah ini dia suatu hari duduk-duduk saja. Lihat ada orang jual onta, transaksi antara pemilik onta dengan penjual, pembeli, harganya 300 dirham. Nah, si Wasilah tahu. Tapi ketika dia melihat transaksi itu, Wasilah kurang ngeh. Akhirnya setelah terjadi transaksi, pembeli nuntun ontanya untuk pulang. Si Wasilah baru sadar, loh, akhirnya ngejar dia, Wasilah ngejar pembeli unta itu tadi. Teriak-teriak, Bapak, itu sebentar, panjenengan beli onta, itu mau jenengan apakan? Mau jenengan sebeleh untuk diambil dagingnya, atau mau jenengan pakai untuk kendaraan bepergian? Si pembeli jawab, untuk saya gunakan kendaraan bepergian. Oh, kalau begitu mohon maaf, ini di bagian kaki onta ini saya lihat ada pecah, bagian yang pecah. Kalau onta kondisi seperti ini, onta tidak bisa dipakai untuk kesana kemari bepergian. Oh begitu. Akhirnya si pembeli ini nyari-nyari penjualnya gitu, ketemu akhirnya. Dipotong 100 dirham. Ya silahkan kalau mau dikembalikan, tapi mohon maaf potong ya 100 dirham, regane 300 dirham. Berarti berapa? Sepertiganya potongannya. Nah, si penjual sambil motong, uangnya dikembalikan 200 dirham, ontanya dia ambil lagi sambil ngomel sama si Wasilah, Imam Wasilah tadi. Ih, gara-gara jenengan iki ora payu ini. Ngaco jenengan itu. Apa jawab Imam Wasilah ini tadi? Inna bay'na Rasulullah ala nusi. Saya sudah berbaiat kepada Nabi melakukan yang baik kepada sesama muslim. Itu dia itu merasa akan menyesal. Nah, supaya dia tidak menyesal, saya bilang itu. Jadi komitmen. Lah nek kene kan gak mentolo. Kowe tuku apa? Ngecek-ngecek sepeda motor misalnya. Sepeda motor, kamu tahu sepeda motor ini mesinnya sudah gorokan apa? Sudah dipalsukan. Ono sepeda motor
Grand mesine Vario. Wah, misalnya begitu. Nah, itu berarti kan sudah dipalsukan itu. Terus terjadi dua begitu, si pembelinya orang awam gak ngerti. Kita gak tega mentolong. Khawatir kalau kita bilangi nanti dikembalikan, digoleki karo sing dodol. Itu. Jangankan kok itu cacat. Lah wong ngerti motor pedotan didol iku motor colongan niku ngerti. Motor milik teman kamu dicuri oleh pelaku, dijual kepada orang lain, kamu tahu itu motor iku ya ra mentolore. Kuwatir engko nek sing dicolong kowe didol. Berat. Layahil dulaben, jadi tidak, hukumnya tidak halal berarti haram menjual barang tanpa menjelaskan cacatnya. Beratnya kenapa? Beratnya karena berbuat baik kepada sesama muslim itu dianggap sebagai bagian integral dari keislaman. Kowe nek Islam yu an-nushu lil kulli muslim. Jadi berbuat baik kepada setiap muslim. Makanya kalau karena berat ini berbuat baik, kalau ketemu sesama muslim itu diperintahkan supaya berbuat baik terus itu abot, maka banyak ulama yang memilih tidak bergaul dengan sesama muslim. Menghindar takhallilil ibadah wal i'tizal anin nas. Jadi menyendiri untuk beribadah, mengucilkan diri dari pergaulan sesama manusia gitu. Kenapa? Abot. Jadi malah ngene saiki. Wong orang-orang yang takhalli, orang-orang yang mengucilkan diri dari pergaulan itu sebetulnya para pengecut. Kenapa? Wedi dosa. Lah kita kan tidak. Oh, kita berinteraksi, gak wedi dosa. Dosa wani. Ya, itu soal pilihan ya. Jadi memang berat. Bisanya yang bisa melakukan interaksi sosial secara benar hanya as-siddiqun. Lah supaya begitu bisa ada dua prinsip yang harus kita pegang supaya iso. Nek ora sumecil saja. Dua itu walan yatayassar.